punya ilmu, harus kuatkan keimanan, moral dan etika. Jangan terlalu sombong. Ya, makanya jangan rendahkan orang, jangan hina orang. Saya minta kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, jalankanlah proses hukum ini. Kita hormati proses hukum ini. Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja, Mas Roy? Mas Roy, Jokowi sekarang juga. Hola besinya kata Ani. Besti, penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait ijazah Jokowi yang dinyatakan Roy Suryo palsu kayaknya bukan akhir dari episodenya Besti. Secara pasca penahanan keduanya, suara pendukung Roy dan Tifa pun ramai menggema. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang juga menilai kondisi negeri sedang kurang baik-baik saja ini pun menyarankan agar Roy Suryo dan Tifa sebaiknya tahanan kota tanpa harus ditahan. Terlebih Hotman pun seraya membaca kasus Roy Suryo dan Tifa sudah banyak aspek termasuk politik. Sayangnya hal tersebut cukup berbeda dengan Ade Darmawan yang juga melaporkan Roy, di mana menurut Ade, Roy yang masih harus wajib lapor justru mangkir keluar kota, sehingga menurutnya apa yang dilakukan kepolisian sudah benar dan patut diapresiasi atas penegakannya. Tahun 1998 ya. Jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Itu kita apresiasi penahanan yang Bandung kan, padahal ini statusnya kan bertimur ya, kanan kota. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kalau ada orang diberikan kesempatan kalau menjadi budaya perusahaan atau perusahaan negara Republik Indonesia khususnya, diberikan kesempatan untuk tahanan luar, tahanan kota, ya jangan kemana-mana dong. Kan itu namanya mempertontonkan bahwa saya ini adalah orang kuat, enggak begitu. Artinya gunakanlah hukum itu, kewenangan itu sebagaimana mestinya. Artinya kewenangan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya memberikan kesempatan pada mereka tidak dijaga sebaik mungkin. Sampai terjadi seperti ini, ya itu namanya saya menyebutnya tauran. Nah, kalau Hotman sempat menyinggung tentang aspek politik usai penahanan Roy Suryo dan Tifa, belakangan ramai terkait dugaan kabar yang menyebut penangkapan keduanya sebagai kado ulang tahun Jokowi. Duh, isu dari mana itu? Kok bisa ya? Saat coba dikonfirmasi, Dr. Tifa yang tengah dalam kondisi menurun usai pengecekan kesehatan pun hanya bungkam. Lalu bagaimana Ade Darmawan yang juga merupakan salah satu pelapor menanggapi isu tersebut? Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja, Mas Roy? Dokter, gimana hasil pemeriksaannya, Dokter Tifa? Sehat, merasa sehat, merasa sehat. Apakah ini penangkapannya terkait dengan kadonya Jokowi? Permisi. Oh, mau izin. Apakah penangkapan Anda ini terkait dengan ulang tahunnya Jokowi? Dokter Tifa, apakah penangkapan ini termasuk dengan gimana kondisinya Dokter Tifa? Dokter Tifa sehat. Dokter Tifa sehat walafiat dokter. Hasil pemeriksaannya bagaimana dokter? Hati-hati. Apakah penangkapan Anda ini termasuk dengan ulang tahunnya Jokowi, Dokter Tifa? Iya. Siap. Iya. Dokter Tifa sehat, Dokter Tifa. Mas Roy, jangan marah-marah Mas Roy. Mas Roy, hasil pemeriksaannya bagaimana Mas Roy? Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, makasih Mas Roy. Dokter Tifa. Ini bukan hadiah yang direncanakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini menunjukkan kepada kita kemuliaan dari bahwa ingat, Allah itu nggak tunduk. Fitnah di dalam hukum Islam adalah lebih kejam dari pembunuhan. Artinya, ketika Anda memfitnah orang terus, Allah pasti akan turun bantuannya. Barang siapa yang menginjak harganya, menghinakan serendah-rendahnya, maka niscaya Allah membalasnya dengan hari ini. Allah Tuhan ini. Makanya saya namakan kemarin konferensi saya adalah gerakan Allah orang. Kenapa? Karena kita nggak mau meminta kepada Allah. Itu meyakinkan seorang pemimpin. Itu meyakinkan bahwa gunakan kewenangannya. Itu hanya Allah. Dan dia yang menggunakan kewenangannya sesuai dengan kapasitas. Terima kasih Timo yang luar biasa sekali. Anda bisa saya mengatakan bahwa itu adalah kebetulan. Dan hari ini juga saya apresiasi. Terima kasih Bapak Kapolda. Jika sebelumnya Roy sempat meneriakan tentang kondisinya yang aman dan bertakbir, pendukung Roy Suryo CS juga ramai meminta agar Roy dibebaskan. Bahkan kelompok pendukungnya yang ramai di area Polda Metro Jaya hingga menyanyikan seruan tangkap Jokowi Besti. Di sisi lain, Eli dan Neti yang diduga pernah dihina oleh Roy Suryo CS meminta agar Roy dan Tifa tak lagi sombong dan juga menjalani proses hukum yang sudah ada. Roy tidak salah. Roy tidak salah. Ibu, Bapak Ibu menghubungkan Egy mengkhianat. Egy mengkhianat. Egy mengkhianat. Dia yang ditangkap itu harus Jokowi, bukan Dokter Salah tak salah. Jokowi yang salah. Iya, terbalik. Hukum terbalik. Putuskan hukuman dilaknat Allah dunia akhirat. Jangan orang yang besar ditangkap. Yang salah ditangkap, yang benar. Wajahnya belum dibuktikan. Roy Suryo sudah dicap sebagai pengkhianat, sebagai penghina. Luar biasa. Hukum Semua sudah dijalankan dengan hikmat dan semua sudah dijalankan dengan apa yang menjadi dasar-dasar hukum. Kalau mereka juga tidak mengakui sementara ini sudah berjalan, mereka tidak mengakui P21 katanya abu-abu lah, kemudian mereka tidak mengakui juga hari ini bahwa kebenaran penangkapan ini juga tidak benar. Siapa lagi yang benar? Kalau tidak percaya dengan penegakan hukum, mau kemana lagi? Nah, hari ini kita tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang, namun
kita berbahagia karena kita selalu dihina, dicaci, dimaki, dicaci maki karena kita adalah pelaku RJ, dihinakan, direndahkan. Kita bersyukur Allah tidak tidur, maka hari ini Allah yang menghinakan dan merendahkan. Kebenaran itu ada di tangan Allah. Kita punya ilmu, harus kuatkan keimanan, moral dan etika. Jangan terlalu sombong. Ya, makanya jangan rendahkan orang, jangan hina orang. Saya minta kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, jalankanlah proses hukum ini. Kita hormati proses hukum ini sebagai warga. Seruan keras dari pendukung Roy Suryo untuk Roy dibebaskan dan Jokowi ditangkap memang cukup berbeda dengan pendukung seterunya. Tak ada keramaian melainkan jajaran karangan bunga yang terpampang di sekitaran Jalan Polda Metro Jaya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Polda Metro dengan ditangkapnya Roy Suryo CS, Besti. Ya pemirsa, banyak karangan bunga yang dikirim oleh para relawan Jokowi atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, di mana karangan bunga ini disimpan di depan Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Polda Metro Jaya. Berbagai ucapan untuk kinerja kepolisian atas ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dari para relawan Jokowi bisa kita lihat puluhan karangan bunga yang dikirimkan kepada Polda Metro Jaya. Ya Besti, duh ramai ya Besti. Tapi ya kita lihat aja, kan masih ada pembuktian kok. Sabar, jangan buru-buru. Kedua kubu nanti bisa saling membuktikan di pengadilan. Kita simak dan doakan yang terbaik aja, serta jadikan semua pelajaran juga. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani Besti.